Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai bagian ini, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan atau menjadikan hati kita, diri kita, pikiran kita, badan kita fitri atau suci, sebagaimana kita baru dilahirkan dulu. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan buku Fihi Ma Fihi karya Maulana Rumi. Maka untuk saat ini memulai buku yang baru, kita membahas buku yang berjudul Nabi Khidir karya Muhammad Alwi Fuadi, yang mana buku ini diambil dari dua kitab, yakni kitab Badai'u Az-Zuhur dan kitab Badai'u Az-Zuhur fi Waqa'i Ad-Duhur, di mana buku ini rupanya sangat tipis, ya sangat tidak setebal Fihi Ma Fihi. Hanya saja isinya saya rasa sangat luar biasa. Isinya dapat menjadikan kita menyadari bahwa ternyata manusia yang mencintai Allah Ta'ala itu kehidupannya seperti ini, dimana pernah kita bahas bahwasanya kalau kita tidak bisa kun ma'allah, maka kita harusnya kun ma'aman ma'allah. Jadi menjadi atau bersama orang yang bersama Allah. Maka untuk kali ini kita niatkan, kita belajar tentang Nabi Khidir. Kita niatkan untuk kita bisa dekat dengan orang, dengan manusia yang dekat pada Allah. Maka mudah-mudahan Allah menurunkan hidayahnya pada kita, sehingga kita kemudian menjadi sadar dan kita kemudian menjadi meningkat perasaan cinta kita pada Allah Ta'ala. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillah. Nama asli Khidir adalah Balya bin Malkan bin Falih bin Abir bin Salih bin Arfasad bin Sam bin Nuh. Silsilah nama ini berasal dari pendapat Ibnu Abbas. Menurut pendapat Ibnu Ishaq, dia adalah putra Al-Ish bin Ishaq bin Ibrahim Al-Kahlil. Jadi nama asli Nabi Khidir menurut kitab ini adalah Balya bin Malkan. Ada yang menyebut Balya bin Malkan, ada yang menyebut Balya ibnu Balkan. Jadi itulah nama Nabiullah Khidir alaihissalam. Selama ini kan kita mengetahui bahwa beliaunya ini hanya dongeng belaka. Beliaunya tidak jelas ada atau tidak. Di Al-Quran saja nama beliau sepertinya tidak ada, sehingga kita merasa kalau beliau itu kita belum yakin bahwa beliau benar-benar ada. Maka di sini kita akan belajar bahwa ternyata beliau itu ada. Nama aslinya adalah Balya bin Malkan. Sehingga kalau kita ingin dekat dengan beliau, kita kirimi Fatihah khususon ila ruhi Nabiullah Khidir Balya ibnu Malkan Al-Fatihah dan seterusnya setiap habis sholat. Agar apa? Agar kita nyambung kepada beliaunya, agar kita dekat kepada beliaunya. Ingat niat kita di awal, kita berusaha menjadi kun ma'aman ma'allah, kita bersama orang yang bersama Allah. Karena apa? Karena kita merasa bahwa diri kita untuk bersama Allah langsung itu sulit, itu susah, kita kelabakan. Sehingga kita berusaha kun ma'aman ma'allah. Caranya gimana? Salah satunya adalah dengan seperti ini. Kita mengenal kekasihnya Allah yang bernama Balya ibnu Malkan. Kita kirimi Fatihah. Nah, mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu dengan beliaunya, sebagaimana Nabi Musa bertemu dengan beliaunya. Karena sepengetahuan kami, beliaunya adalah gurunya para wali. Pada dasarnya nama Khidir adalah sebuah gelar. Ini berdasarkan suatu riwayat yang diterima dari Abu Sa'id Muhammad bin Abdullah bin Hamdun, dari Abu Hamid bin Al-Husain Asy-Syaraki dan seterusnya, hingga sampai pada Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda,
Ia dinamai Khidir karena ia duduk dengan memakai pakaian dari bulu onta berwarna putih, di mana jika kain itu bergoyang, maka di bawahnya akan tampak berwarna hijau. Nah, ini penjelasan tentang kondisi fisik atau kondisi pakaian beliau, sang Nabi Khidir. Jadi beliau dinamakan Khidir karena kalau beliau duduk itu bayangan dari bajunya berwarna hijau. Wahab bin Munabbi berkata, nama Khidir adalah Balya, sedangkan julukannya adalah Abu al-Abbas. Ia dinamakan Khidir karena ia duduk memakai pakaian dari farwah ba'idah, pakaian dari bulu onta berwarna putih. Jadilah farwah tersebut berwarna hijau. Dikatakan arti dari farwah tersebut adalah tanah. Jadi memang beliau ini, Nabi Khidir, itu selalu dikaitkan dengan warna putih dan warna hijau. Maka jika suatu saat kita mimpi atau kita diizinkan bertemu secara fisik, secara syariat, jika pakaiannya putih dan hijau, nah bisa jadi itu adalah beliaunya, Nabi Khidir. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan sebuah kisah yang menceritakan tentang beliau, Nabi Khidir Balya ibnu Malkan. Mari kita resapi dan kita rasakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah riwayat menyebutkan saat Rasulullah dinaikkan ke langit dengan menunggang punggung buruk bersama sahabatnya Malaikat Jibril, tiba-tiba beliau mencium bau yang sangat harum semerbak. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, bau wangi apakah ini?" Disinilah kita mengetahui bahwa ternyata kisah ini ada kaitannya dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Kemudian Jibril menjawab, bau ini berasal dari seorang raja pada zaman dahulu. Ia adalah raja yang punya riwayat menakjubkan pada masanya, dan dia hanya memiliki seorang anak, yaitu Khidir. Sebuah riwayat mengatakan ayah Khidir adalah seorang raja yang agung. Untuk urusan pendidikan putranya, raja menyerahkan putranya pada seorang pendidik. Sayangnya, sang putra ternyata tidak suka dengan guru yang ditunjuk oleh ayahnya. Di antara istana dan rumah sang pendidik hidup seorang ahli ibadah. Setiap kali sang putra berangkat ke rumah gurunya, ia selalu melewati rumah ahli ibadah tersebut. Perilaku ahli ibadah ini memikat hati sang Khidir. Sang putra pun memilih si ahli ibadah menjadi gurunya. Ia amat rajin menghadiri majelis si ahli ibadah ini. Ketika sang putra raja tidak datang menghadiri rumah sang pendidik yang ditunjuk oleh ayahnya, sang pendidik mengira sang putra sedang berada di istana. Sementara raja mengira putranya sedang belajar kepada guru yang ditunjuknya. Padahal Khidir belajar di rumah sang ahli ibadah itu. Hal itu berlangsung sampai sang putra menginjak dewasa, dan ia pada akhirnya menguasai seluruh pengetahuan serta cara ibadah dari si ahli ibadah. Sementara itu, menurut pendapat Ibnu Ishaq, ayah Khidir bernama Amyal. Suatu hari, Amyal mencari seorang penulis profesional untuk menuliskan kembali suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Syis. Berdatanglah sekelompok penulis menghadapnya. Ternyata di antara para penulis itu terdapat Nabi Khidir, putranya sendiri. Saat itu raja tidak menduga bahwa di situ ada putranya. Raja sama sekali tidak tahu. Singkat cerita, ketika tulisan-tulisan mereka selesai dan dihaturkan kepada raja, raja terkesan oleh satu tulisan yang membuatnya takjub. Kemudian raja mencari dan bertanya pada mereka semua, siapa yang sudah menulis tulisan ini? Kemudian terungkaplah bahwa ternyata yang menulis adalah Nabi Khidir, putranya sendiri. Di suatu hari berkatalah orang-orang yang dekat dengan raja, Baginda tidak memiliki anak selain Khidir. Sekiranya berkenan, Baginda bisa mengawinkannya dan memiliki keturunan sebagai pewaris.
Mendengar saran demikian, raja setuju. Akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Khidir. Raja membujuknya sekali lagi agar dia mau menikah. Dengan sangat terpaksa, Khidir menerima tawaran tersebut. Ia dinikahkan dengan putri kerabat dekat kerajaan. Pernikahan pun terlaksana. Suatu ketika, Khidir mengajak istrinya bicara. "Aku ingin memberitahu kau sesuatu. Sungguh, Allah akan memalingkanmu dari kejelekan-kejelekan dunia dan azab akhirat kalau kau bersedia mendengarkannya. Sebaliknya, kalau kau enggan, sungguh azab Allah akan menimpamu di dunia dan akhirat." Istrinya berkata, "Apakah itu, wahai suamiku?" Kemudian Khidir menjawab, "Aku ini seorang muslim. Aku tidak mengikuti agama ayahku. Dan perempuan bukanlah kebutuhanku. Kalau kau rela bersamaku dan bersedia mengikuti agamaku, maka bagimu kebaikan dunia dan akhirat. Jika kau enggan, sungguh aku akan mengembalikanmu." Istrinya menjawab, "Aku ikut bersamamu." Setelah menikah sekian lama, ternyata istri Khidir belum juga mengandung. Ia membuat cemas seisi kerajaan. Orang-orang yang dekat dengan raja suatu hari bertanya, "Mungkinkah putra mahkota mandul sehingga tidak bisa memiliki keturunan?" Raja menjawab, "Itu bukan urusanku," dengan wajah yang marah. Kemudian raja memanggil istri Khidir dan mengajukan pertanyaan. Perempuan itu menjawab sesuai dengan yang dikehendaki suaminya. Akhirnya raja mendiamkan masalah ini. Akan tetapi, setelah beberapa waktu kemudian, dia memanggil sang putra dan berkata, "Sebaiknya kau ceraikan istrimu. Aku akan kawinkan engkau dengan yang lainnya. Semoga kau memperoleh keturunan," kata sang raja. Khidir kesal dengan kejadian ini. Akan tetapi, raja tetap bersikukuh memaksakan kehendaknya dan perceraian itu pun terlaksana. Selanjutnya, raja mengawinkan sang putra dengan perempuan yang sudah janda. Seperti dengan istrinya yang pertama, Khidir juga membuat kesepakatan dengan istrinya yang kedua. Waktu terus berlalu, sementara sang raja sudah tidak bisa bersabar untuk menunggu kelahiran seorang cucu. Sekali lagi raja memanggil sang putra dan bertanya, "Mengapa engkau tidak juga berputra?" Kemudian Khidir menjawab, "Itu bukan kekuasaanku, itu urusan Allah." Raja kurang senang dengan jawaban Khidir. Dia memanggil menantunya dan berkata, "Engkau perempuan yang subur dan masih muda. Engkau bisa memiliki anak dengan orang lain, mengapa dengan putraku tidak?" Istri Khidir pun menjawab, "Putramu tidak menyentuhku sama sekali." Sama halnya dengan istri kedua, istri pertama juga dipanggil oleh raja. Karena terpaksa, perempuan itu menjawab sebagaimana jawaban istri kedua, bahwa dia juga tidak pernah disentuh oleh Khidir. Sang raja memanggil putranya langsung. Karena merasa takut dan khawatir dengan keselamatan dirinya, Khidir kabur dari istana tanpa seorang pun tahu kemana perginya. Peristiwa tersebut membuat raja menyesal, sehingga mengirimkan 100 orang untuk mencari Khidir ke segala penjuru. 10 orang di antara mereka menemukan Khidir di suatu tepian lautan. Kemudian Khidir berkata kepada mereka, "Aku ingin mengatakan sesuatu kepada kalian. Aku berharap kalian merahasiakannya. Sungguh jika kalian merahasiakannya, maka Allah akan memalingkan kalian dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Akan tetapi, jikalau kalian membeberkannya, maka kalian akan tertimpa siksa dunia dan akhirat." 10 orang tersebut serentak menjawab, "Katakan saja apa yang ingin kau sampaikan." Kemudian Khidir berkata, "Apakah ayahandaku juga mengirim orang selain kalian?" "Benar," jawab mereka. Khidir melanjutkan, "Kalau begitu, rahasiakan perihalku. Jangan bercerita bahwa kalian pernah melihat diriku. Sebab jika kalian menceritakan atau membawaku ke hadapan ayahandaku, maka aku akan pasti dibunuh. Itu berarti secara tidak langsung kalian ikut menumpahkan darahku." Selanjutnya beliau berkata, "Jauhi raja, pergilah kalian darinya.
10 orang tersebut kembali ke istana menghadap raja. Sesampainya di sana, 9 dari mereka ternyata tidak menuruti permintaan Khidir untuk merahasiakan keberadaannya. Kami sudah menemukannya. Ia berkata begini, begini dan begitu kepada kami. Setelah itu kami tinggalkan dia. Sedangkan orang ke-10 tetap merahasiakan Khidir. Dia berkata, saya tidak mengetahui keberadaannya, katanya. Ke-9 orang lainnya segera membantah, sungguh kami benar-benar berhasil menemukannya. Jika Paduka menginginkan, maka kami bisa membawanya ke hadapan Paduka. Raja berkata, cari lagi dia dan bawa dia ke hadapanku. Ternyata Khidir sudah pindah ke tempat berbeda sehingga mereka tidak berhasil menemukan sosoknya. Raja menganggap mereka telah melakukan sebuah kebohongan, sehingga raja membunuh 9 orang tersebut, sementara yang satunya dibiarkan hidup. Usai menghabisi ke-9 orang itu, raja memanggil istri kedua Khidir dan berkata, gara-gara engkau anakku kabur. Bentaknya marah. Istri kedua pun ikut pula dibunuh. Hal ini karena istri kedua menceritakan rahasia atau kesepakatan yang telah dibuat bersama Khidir, sehingga dia pun ikut merasakan kesengsaraan dunia dan pada akhirnya akan merasakan kesengsaraan di akhirat. Saat peristiwa itu terdengar istri pertama Khidir, ia segera melarikan diri dari istana karena takut akan ikut terbunuh. Hal yang sama dilakukan oleh orang ke-10 yang masih hidup. Dia pun memilih ikut kabur ke sebuah desa. Tak diduga, di desa tersebut dia bertemu dengan istri pertama Khidir yang sedang mencari kayu bakar. Tiba-tiba perempuan itu bersuara, Bismillah. Karena penasaran dengan kalimat itu, orang ke-10 tadi langsung bertanya, siapa engkau ini? Perempuan tersebut lalu bercerita apa yang telah dialaminya. Laki-laki yang sedang sembunyi ini akhirnya ikut menceritakan jati dirinya yang sebenarnya. Aku adalah orang yang ke-10 itu. Aku pun kabur karena khawatir terbunuh. Apakah kau bersedia bila aku menikahimu dan kita beribadah pada Allah sampai mati? Si perempuan menjawab, ya aku bersedia. Setelah itu keduanya melanjutkan perjalanan hingga tiba di desa di mana orang-orangnya memiliki tabiat sama seperti Fir'aun. Keduanya mendirikan rumah kayu dan menetap di situ sampai dikaruniai 3 orang anak. Pada suatu waktu, suaminya berkata, jika aku meninggal maka aku ingin dikuburkan di tanah ini. Begitu juga dengan kalian. Aku tidak suka jika kita dikubur bersama mereka, para masyarakat yang sifatnya seperti Fir'aun. Siapa di antara kita yang terakhir meninggal, dia harus berwasiat supaya rumah ini dirobohkan. Sepeninggal sang suami, bersama anak-anaknya, si istri tetap teguh mengesahkan Allah dan selalu tekun beribadah. Ia benar-benar melaksanakan wasiat suaminya. Ia bertahan hidup sampai masa pemerintahan Fir'aun. Pada suatu waktu, datanglah utusan Fir'aun yang menyuruhnya kembali pada agama semula. Akan tetapi, dengan kukuh ia menolak. Fir'aun pun marah. Selanjutnya, Fir'aun menyiapkan kawah besar dari tembaga yang penuh air yang dinyalakan hingga mendidih. Fir'aun menyuruh si perempuan dengan putranya untuk menghadap. Saat mereka sudah menghadap, Fir'aun berkata, kembalilah ke agamamu semula. Jika tidak, maka kau dan putramu aku masukkan ke dalam kawah besar itu. Perempuan itu tetap pada pendiriannya. Ia tidak bersedia meninggalkan keyakinannya. Fir'aun pun memerintahkan anaknya yang paling besar dimasukkan ke dalam kawah besar sampai meninggal. Begitu pula dengan putranya yang kedua. Pada saat itu, perempuan tersebut sedang menggendong putranya yang masih menyusu. Mereka merebutnya untuk dilemparkan juga ke dalam kawah besar. Perempuan itu menaruh iba kepada putranya dan hampir saja meluluhkan ketegarannya selama ini. Namun tiba-tiba si kecil bersuara, bersabarlah duhai ibu, sungguh kita semua kelak akan berkumpul. Anak kecil itu pun dilemparkan ke dalam kawah. Sebelum mereka memasukkan perempuan itu ke dalam tungku, perempuan itu berkata, aku mempunyai satu permintaan ringan kepada kalian. Mereka bertanya, apa itu? Ia menjawab, setelah kalian melemparkanku ke dalam kawah, aku minta tulang-tulang kami kalian kubur di rumahku
dan robohkan rumah kami sampai menutup kubur kami. Permintaan itu disanggupi dan benar-benar dipenuhi oleh mereka. Kelak, ketika Rasulullah dinaikkan ke langit, ia mencium bau harum ini. Rasul bertanya, "Bau apakah ini, wahai Jibril?" Kemudian Jibril menceritakan kisah tadi dan berkata, "Inilah bau harum mereka." Baik, itu tadi adalah kisah yang disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa. Kita kembalikan pada niat kita di awal bahwasanya dalam urusan hakikat, kebenaran itu penting tidak penting. Dalam urusan hakikat yang penting adalah kita memperoleh kebaikan. Jadi segala sesuatu itu kita ambil baiknya saja. Kalau ingin berdebat, debat itu di ranah syariat, tapi di ranah hakikat kita alangkah baiknya kita ambil hikmahnya saja. Selama itu bisa membuat diri kita menjadi baik, maka kita ambil dan kita amalkan. Selama itu tidak bisa membuat kita menjadi baik, maka tinggalkan. Oleh karena itu tayangan ini, channel ini adalah sebagian besar membahas hakikat. Maka jika tidak cocok dengan hati panjenengan, tinggalkan channel ini. Tapi kalau cocok, maka ikuti terus. Mudah-mudahan Allah melalui tayangan ini memberikan kita hidayah dan membuat kita semakin cinta padanya. Baik, demikianlah, mudah-mudahan kita dijadikan seorang yang cinta pada Allah dan cinta dengan manusia yang cinta dengan Allah. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.